Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat hari ini, buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, menyerahkan seluruh aspek kehidupan hamba ke dalam tangan Tuhan. Kuduskan, layakkan urapi hamba-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki, sebelum tetap tinggal dalam pengurapan Allah, sehingga lewat pengurapan Tuhan, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan saat siang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara-saudara yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan masih baik. Dan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan, kita masih boleh ada sampai hari ini. Baik di hari yang berbahagia, di hari memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Di sana dengan judul perikop dikatakan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu bahwa Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 adalah tentang menceritakan tentang Roh Kudus yang dijanjikan, ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11 dan menceritakan tentang Yesus naik ke surga atau terangkat ke surga. Lalu ayat 12 sampai ayat yang ke-14 berbicara tentang di mana rasul-rasul menanti pencurahan Roh Kudus. Lalu di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-26 adalah berbicara tentang pengganti dari Yudas Iskariot, murid Yesus yang mengkhianati dia. Tapi saat hari ini kita akan belajar nats firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dalam ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11, yang mana LAI memberikan judul atau perikop Yesus terangkat ke surga. Tetapi yang menjadi topik renungan kita atau firman Tuhan saat hari ini di dalam memperingati hari kenaikan Yesus saat hari ini adalah Roh Kudus, jaminan kekal dalam hidup saya. Roh Kudus, jaminan kekal hidup saya. Hari ini kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan selain dari kenaikan Yesus ke surga, ada dua momen yang paling sakral dan diperingati oleh orang Kristen, yaitu dalam perayaan hari Natal, hari kelahiran Yesus, dan hari Paskah, di mana Yesus mati. Perayaan hari Natal berbicara tentang kasih Yesus, di mana Yesus menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia. Dan hari Paskah adalah berbicara tentang keselamatan bagi semua orang yang dilakukan oleh Allah lewat Yesus mati di atas kayu salib, yang mati pada hari Jumat Agung dan bangkit pada hari ketiga. Kematian Yesus di kayu salib adalah melambangkan betapa besarnya kasih Allah, dan itu adalah bukti bahwa Yesus mengasihi dunia ini, bahkan sampai rela mati di Bukit Yonatan. Ia sampai rela mati dan terkutuk. Ya, Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13 berkata bahwa terkutuklah orang yang tergantung dan mati di atas kayu salib.
Tapi Yesus rela mati hanya untuk menebus saya, kamu, dan kita semua yang hadir saat hari ini. Saudaraku sekalian, 40 hari lamanya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Selama 40 hari Yesus menceritakan tentang kebaikan dan bahkan menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan setelah hari ke-40, itu hari ini, Yesus naik ke surga. Yang mana pada hari ke-50, itu 10 hari menjelang ke depan, kita menanti-nantikan hari-hari yang ditentukan atau hari yang dijanjikan oleh Yesus ketika mengilhami Rasul Petrus di dalam tentang khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 2, yaitu pencurahan Roh Kudus atau yang sering kita sebut dengan hari Pentakosta. Saudara-saudara yang kekasih, sebelum Yesus naik ke surga, banyak orang berpikiran bahwa ketika Yesus naik ke surga berarti kita sendirian. Tidak. Ketika sebelum Yesus naik ke surga ada pesan yang disampaikan kepada para murid-murid atau para rasul, yaitu menjadi saksi. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ada penggantinya, itu para rasul menyampaikan firman. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat ke-8. Dan yang paling istimewa adalah ketika Yesus naik ke surga dan disajikan oleh para murid, dan ketika mereka terus menatap ke langit sampai Yesus tinggi, tak terlihat lagi tertutup awan. Ada 2 malaikat yang menjumpai mereka dan berkata, "Mengapa kamu melihat dia? Yesus yang kamu lihat sekarang naik ke surga akan turun kembali sama seperti kamu yang kamu lihat." Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan ayat 11. Lalu mengapa Yesus naik ke surga? Bahkan ketika Yesus naik ke surga berarti kita sendiri? No. Tapi Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat ke-3 tentang rumah Bapa. Aku pergi ke sana, ke rumah Bapakku, untuk menyediakan tempat bagi saya, saudara, dan bahkan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Menyediakan tempat bagi orang percaya. Kehidupan dalam dunia ini penuh dengan kegelisahan. Tapi Tuhan berkata kepada kita sekarang, janganlah gelisah hatimu, jangan takut, jangan gelisah. Ya, kita memang tidak melihat Yesus naik ke surga seperti yang dilihat oleh para rasul atau para murid. Tetapi saya yakin dan percaya bahwasanya Yesus yang adalah juru selamat yang memang betul naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saya dan saudara, itu di rumah Bapa, tempat yang kekal, yaitu kerajaan surga, tempat orang-orang percaya. Mengapa Tuhan menyediakannya? Karena hidup di dunia ini relatif singkat. Dan bahkan kitab Wahyu mencatat bahwa segala isi dunia ini akan hilang lenyap. Hanya satu yang tinggal tetap, yaitu firman Allah. Sebab dunia ini akan hancur ketika kedatangan Yesus atau ketika kedatangan anak manusia kembali yang kedua kalinya. Itulah yang seperti yang tercatat dalam Matius pasal 24 ayat ke-37. Ya, Matius 24 ayat yang ke-37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak kedatangan anak manusia. Jadi ketika Yesus datang, dunia ini lenyap. Tetapi ketika kita sudah percaya dan mempunyai tempat yang kekal di sorga, ketika kita mati ataupun tidak bernapas lagi, kita tetap di dalam sorga, tempatnya kekal. Itu tempat yang sudah Yesus sediakan di sorga. Tetapi kita tidak usah khawatir dan gelisah. Sekalipun dunia habis lenyap, tetapi kita punya tempat yang kekal dan tetap, yaitu surga, di tempat yang sudah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, bagi kita yang percaya bahwa Ia akan datang kembali dan membawa kita ke sana, itu ke dalam kerajaan kekal. Yang pertama, mengapa Yesus naik ke surga? Menyediakan tempat bagi orang percaya. Yang kedua, mengapa Yesus naik ke surga? Agar janjinya tergenapi, yaitu akan pencurahan Roh Kudus. Agar janjinya tergenapi, yaitu janji akan Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat ke-7. Karena secara fisik, ketika Tuhan masih ada di dunia, maka yang tahu dan melihat keberadaan Yesus itu hanyalah orang-orang yang berada pada zaman itu. Tetapi ketika Yesus naik ke surga dan mengutus Roh Kudus, Dia naik ke surga dan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus, itu Roh penghibur. Tujuannya agar dunia tahu tentang Yesus. Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayat ke-11. Roh Kudus itu diutus untuk menyadarkan manusia akan dosa, dan siapa yang meresponinya
akan datang kembali kepada Yesus, berbalik kepada Yesus. Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Mengapa Roh Kudus dicurahkan? Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara, bagi kita semua, untuk menginsafkan dosa kita dan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, serta memberitahukan hal-hal dan penghakiman yang akan datang. Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-8. Jadi ketika kita sendiri, ada Roh Kudus yang menghibur kita. Ketika kita ingin berbuat dosa, ada Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa itu adalah pelanggaran di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, mengapa Roh Kudus dicurahkan. Yang kedua, mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang Alkitab katakan tentang segala sesuatu yang akan terjadi. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Mengajar dan mengingatkan kita akan apa yang sudah dicatat dalam Alkitab, bahwa Yesus akan datang kedua kali dan semua isi dunia ini akan hilang lenyap. Selanjutnya, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Supaya membantu kita dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 sampai 2 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, kalau Roh Kudus tidak tinggal dalam hati kita, bagaimana kita menjaga kesucian, kekudusan kita? Karena untuk hidup melayani Tuhan adalah harus hidup kudus, suci dan layak. Itulah gunanya Roh Kudus ada dalam hati kita, dalam hidup kita, supaya kita terus hari demi hari diperbaharui, sehingga kita boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, agar kita membantu kita dalam menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roma 8 ayatnya yang ke-13. Lalu ya selanjutnya, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Itu selanjutnya agar kita memiliki pengharapan yang melimpah di dalam Kristus. Agar kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan secara melimpah. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Selanjutnya, mengapa Roh Kudus dicurahkan? Agar kita memperoleh kuasa dan kita boleh menjadi saksi. Saksi di mana? Saksi di Yerusalem, saksi di seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan seluruh dunia. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita boleh menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita, menjadi saksi di mana kita ada bekerja, menjadi saksi di mana kita melayani, menjadi saksi ke mana kita pergi, bahkan menjadi saksi bagi orang yang tidak seiman dengan kita. Amin. Sebab tanpa Roh Kudus, hidup ini hampa. Tanpa Roh Kudus, hidup ini saya ibaratkan bagaikan pelita tanpa minyak. Bagai hidup ini tanpa Roh Kudus, bagaikan garam yang tidak memiliki rasa asin lagi, yang tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Itu ibaratkan hidup tanpa dipenuhi Roh Kudus. Oleh sebab itu, izinkanlah dan biarlah kiranya Roh Kudus menghidupimu. Roh Kudus tinggal dalam saya, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, hidup kita semua yang hadir saat siang hari ini, bahkan yang menonton live ini. Agar hidup kita diperbaharui senantiasa. Dan kita boleh menjadi saksi. Kita boleh diinsafkan akan dosa, diingatkan. Kita boleh kita memperoleh pengetahuan tentang hal yang akan datang. Itulah fungsi Roh Kudus. Pekerjaan penghibur, yaitu Roh Kudus yang disuruh oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yesus atau Tuhan naik ke surga? Ia naik ke surga agar ibadah kita lebih bermakna. Bukan berarti ibadah yang kita kerjakan selama ini sebelum memperingati hari kenaikan Yesus, pencurahan Roh Kudus tidak bermakna. No. Tetapi maksudnya adalah ketika Yesus naik ke surga agar ibadah kita lebih bermakna, itu maksudnya adalah tidak ada batasan. Ketika kita beribadah, membangun persekutuan dengan Tuhan, tidak ada batasan, baik waktu, tempat, ataupun siapa yang akan memimpin ibadah. Karena ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ketika Roh Kudus tinggal dalam hati saya, hatimu, bahkan hati kita semua, tidak ada batasan lagi untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena Roh Kudus yang akan mengingatkanmu, Roh Kudus yang akan menggairahkanmu, Roh Kudus yang akan membangunkan rohmu untuk membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan.
agar ibadah kita lebih bermakna. Artinya tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan lokasi atau hal apapun, bahkan tidak ada batasan tentang pemimpin ibadah, tidak. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat ke-24 di sana menceritakan tentang percakapan Yesus dengan seorang perempuan, di mana di sana terdapat percakapan bahwa kami menyembah Allah Daud, Allah Yakub, dia hidup di atas gunung ini. Dan di ayat selanjutnya Yesus mengatakan, mulai hari ini kamu tidak akan menyembah Allah nenek moyangmu di sini lagi, tapi di Yerusalem. Yang artinya ketika Roh Kudus bekerja, tidak ada lagi batasan. Bahkan ketika pemimpin pujian tidak harus diajak lagi supaya berdoa secara serius, menyembah secara sungguh-sungguh. Tapi Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, Roh Kudus yang ada dalam hatimu akan menuntun engkau, membimbing engkau untuk menyembah Yesus, bersekutu dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, sehingga engkau boleh beribadah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mengapa Tuhan naik ke surga? Yang pertama tadi, untuk menyediakan tempat. Yang kedua, agar janjinya digenapi bagi saya dan saudara, bagi kita semua, bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa ia naik ke surga? Agar ibadah kita lebih bermakna. Karena terkadang ibadah bersama, terkadang kita tidak ada masalah, terkena saling melihat-lihat. Ketika Roh Kudus ada dalam hatimu, dalam hidupmu, mendiamimu, memenuhi hidupmu, maka tanpa ada perintah ajakan, engkau akan berdoa sendiri. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, tanpa ada jadwal ibadah doa pun, engkau akan berdoa sendiri. Karena Roh Kudus yang menggerakkanmu, Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, memimpin hidupmu untuk membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, biarlah kiranya damai sejahtera Allah selalu melingkupi kita, dan izinkanlah kiranya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, serta memperbarui hidup kita dan hati kita menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhirinya, yang menjadi pertanyaan adalah, kalau kita percaya akan kenaikan Yesus ke surga, apakah kita juga sudah siap akan kedatangannya kembali? Ini jawab pertanyaan secara pribadi. Sampai di sini firman Tuhan di dalam memperingati hari kenaikan Yesus Kristus yang kita peringati saat hari ini. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita, ya, hari demi hari, bahkan kiranya firman Tuhan yang kita dengar saat hari ini memperbarui hati kita, sehingga hari demi hari hidup kita semakin diubahkan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati.